ini saya akan membahas tentang Dekret Presiden Indonesia 1959. Sejarah singkat Dekret Presiden 1959 merupakan keputusan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 di Jakarta. Dekret ini dikeluarkan karena Indonesia mengalami kebuntutan politik pada masa demokrasi parlementer. Saat itu lembaga konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan bentuk konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perdebatan yang berkepanjangan membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Keputusan ini menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpemimpin di Indonesia. Dampak positif Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama, mengakhiri krisis politik dan kebuntutan konstitusi. Dekret yang menghentikan perdebatan yang berkepanjangan sehingga negara dapat kembali berjalan dengan dasar hukum yang jelas. Yang kedua, mengembalikan dasar negara pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret tersebut, negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap lebih sesuai dengan semangat kemerdekaan dan memiliki sistem pemerintahan yang lebih kuat. Dampak positif yang ketiga, menstabilkan situasi negara tahun 1950. Indonesia menghadapi banyak masalah seperti konflik politik, pemberontakan, dan ketidakstabilan pemerintahan. Dengan dekret tersebut membantu memenangkan kondisi negara. Yang keempat, memperkuat pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan menjadi lebih terpusat sehingga pemerintahan dapat mengambil keputusan lebih cepat dalam menghadapi masalah nasional. 5, yaitu menjadi awal terbentuknya lembaga-lembaga negara baru seperti MPR dan DPR. Lembaga ini menggantikan sistem lama yang dianggap tidak efektif. Dan yang terakhir, menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi terpemimpin. Dekret membuka jalan bagi sistem politik baru yang disebut demokrasi terpemimpin yang dianggap mampu menyatukan berbagai kekuatan politik. Dampak negatif Dekret Presiden 1959 yang pertama, menguatnya kekuasaan presiden. Setelah dekret, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar karena presiden memiliki pengaruh kuat dalam lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu melemahnya sistem demokrasi seperti sistem demokrasi parlementer yang sebelumnya berjalan menjadi berkurangnya perannya. Banyak keputusan negara lebih dipusatkan pada presiden. Yang ketiga, pembubaran lembaga hasil pemilu. Konstituante yang merupakan hasil pemilu dibubarkan sehingga sebagian pihak menilai tindakan ini kurang demokratis. Dan yang keempat, munculnya praktik pemerintahan yang lebih otoriter. Dalam masa demokrasi terpemimpin, kebebasan politik jadi lebih terbatas dan peran oposisi semakin kecil. Dampak yang kelima, meningkatnya pengaruh ideologi tertentu dalam politik. Pada masa ini terjadi persaingan kuat antara kekuatan politik besar seperti militer, nasionalis, dan partai komunis. Dan dampak yang terakhir, sistem check and balance melemah. Karena presiden memiliki pengaruh besar terhadap lembaga negara seperti MPRS dan DPR-GR. Pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi tidak seimbang. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena terjadi kebuntutan politik. Peristiwa ini berkaitan dengan kehidupan masa kini dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintahan dalam menjaga stabilitas negara dikeluarkan karena situasi politik tidak stabil dan konstituante gagal memilih konstitusi baru. Dengan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berusaha menstabilkan keadaan negara. Kaitan masa kini yaitu pemerintah juga dapat membuat kebijakan atau peraturan baru ketika negara menghadapi krisis politik, ekonomi, atau konflik agar kondisi tetap aman dan stabil. Yang kedua, batasan kebebasan demi keamanan. Setelah dekret, Indonesia memasuki masa demokrasi terpemimpin yang memberi kekuasaan lebih besar kepada presiden dan membatasi kebebasan politik. Kaitannya dengan masa kini yaitu dalam kondisi tertentu pemerintah dapat membatasi beberapa kegiatan masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan negara. Dan yang terakhir, peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Dekret menunjukkan bahwa pemimpin negara harus berani mengambil keputusan penting
ketika terjadi kebuntutan atau krisis. Kaitannya dengan masa kini, yaitu pemimpin yang tegas dan cepat mengambil keputusan sangat dibutuhkan untuk menghadapi masalah besar yang dihadapi negara. Apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan pada saat ini? Kebijakan seperti Dekrit Presiden 1999 pada dasarnya dibuat karena kondisi negara saat itu sedang mengalami krisis politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa sekarang, kebijakan seperti itu sebaiknya tidak mudah diterapkan karena Indonesia sudah memiliki sistem demokrasi dan konstitusi yang lebih kuat. Namun, pelajaran dari dekret tersebut adalah bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan tegas ketika negara berada dalam keadaan darurat, tetapi tetap harus mempertimbangkan hukum dan demokrasi. Pelajaran apa yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Dari kepemimpinan Soekarno, generasi muda dapat belajar tentang keberanian mengambil keputusan, rasa nasionalisme yang tinggi, serta semangat persatuan bangsa. Selain itu, Soekarno juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadapi krisis dan mempersatukan rakyat dalam situasi sulit. Kesimpulan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu bukti bahwa dalam menghadapi krisis, sebuah negara membutuhkan keputusan yang tegas dan berani. Melalui langkah yang diambil oleh Presiden Soekarno, Indonesia mampu keluar dari kebuntutan politik dan kembali pada dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya kepemimpinan, persatuan, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.